Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang cash flow dari usaha yang saya buat, yaitu usaha gelato buah pedada dengan nama ilmiah Soneratia caseolaris. Nah, untuk membuat cash flow ini, pertama-tama kita harus membuat asumsi. Lalu kita membuat uraian dari biaya investasi yang dibutuhkan, biaya tetap, biaya variabel, biaya laba rugi, dan pinjaman. Lalu kita membuat tabel cash flow dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, kita menghitung inflow, outflow, NPV, IRR, dan payback period. Nah, di sini untuk asumsi dari usaha saya, yaitu yang pertama itu gelato yang saya buat atau yang saya produksi sebanyak 500 scoop dengan harga jual gelatonya itu berkisar 17.000 per scoop. Nah, setiap 3 tahun ada penambahan produksi sebanyak 500 scoop. Pada tahun pertama, proses produksi hanya dilakukan dalam 11 bulan, karena pada bulan pertama digunakan untuk persiapan. Lalu untuk tingkat suku bunga yang digunakan adalah 20,13%. Jumlah mesin gelato yang digunakan adalah sebanyak 1 unit. Dan harga bahan baku berupa buah mangrove pedada atau Soneratia caseolaris yaitu dengan harga 35.000 per kilogram. Harga-harga ini saya dapatkan pada toko online. Lalu berikutnya ini untuk biaya investasi yang dibutuhkan pada usaha saya. Yang pertama itu ada mesin gelato, mixer, ice cream bin stainless, panci, scoop, kuali, pisau, tampah, banner, kompor, regulator, tabung gas, cone baker, blender, sendok, talenan, baskom, stand, sama freezer. Di sini saya membutuhkan 1 mesin gelato, 1 mixer, 2 ice cream bin stainless, 1 panci, 2 scoop, 1 kuali, 2 pisau, 3 tampah, 1 banner, 1 kompor, 1 regulator, 1 tabung gas, 1 cone baker, 1 blender, 1 sendok, 1 mesin sendok, 2 talenan, 3 baskom, dan 1 stand, dan 1 freezer untuk membekukan es gelato. Di sini bisa dilihat untuk harga-harganya. Bisa dilihat juga untuk harga-harganya. Untuk total biaya investasinya sebesar 17.825.000. Untuk umur ekonomis ini dikira-kira saja berapa lama alat tersebut masih berfungsi. Lalu di sini ada nilai sisa. Nilai sisa ini ketika kita menjual alat-alat ini ke kelontongan tuh misalnya dapat berapa. Lalu di sini ada penyusutan. Penyusutan ini rumusnya total harga dikurangi nilai sisa dibagi 10. Lalu berikutnya di sini untuk total dari nilai sisa itu sebanyak 130.000
dan nilai total dari penyusutan per tahun ini 1.935.100. Lalu berikutnya ada biaya tetap. Biaya tetap ini biaya yang tidak berubah-ubah. Di sini ada gaji. Gaji untuk pemiliknya itu sebesar 5 juta per bulan dan 60 juta per tahun. Lalu ada untuk karyawan. Untuk karyawan ini sebesar 3 juta dan 36 juta untuk setahun. Lalu biaya penyusutan ini didapat dari biaya yang tadi, yang ini 1.935.100. Lalu sewa lahan dan bangunan. Sewa lahan dan bangunan ini kira-kira sebesar 2 juta rupiah. Lalu ada listrik per bulannya itu 500.000 dikali 12, 6 juta. SIUP surat izin usahanya ini per tahun 1.500.000. Nah, ini untuk promosi dari produk yang dijual. Promosinya ini bisa melalui online ataupun melalui pamflet dan lain-lain. Itu sebesar 500.000. Ini untuk total biaya tetapnya sebanyak 100.793.935.100. Nah, ini ada biaya variabel. Biaya variabelnya itu untuk bahan baku itu ada buah mangrove pedada, susu UHT, whipping cream, vanilla extract, gula, telur. Untuk toppingnya ini banyak, ada wafer, buah strawberry, saus karamel, cookie crumb, saus coklat, sprinkle, choco chip. Lalu di sini ada perlengkapan untuk cup gelato, sendok cup, bekas kemasan kon, stiker. Nah, ini yang terakhir ada transportasi. Transportasi ini untuk memudahkan dalam produksi. Jumlahnya ini yang dibutuhkan 5 kg buah mangrove pedada, 5 liter susu UHT, 2,5 liter, 2,5 gula, 20 butir telur, 1 kilo untuk topping-topping, dan 500 pieces untuk cup gelato, sendok cup, bekas kemasan kons, dan stiker. Nah, ini bisa dilihat juga harga satuannya. Dan ini untuk biaya yang dikeluarkan dalam 1 tahun. Itu totalnya ada 8.021.500. Nah, karena dilihat dari asumsi tadi, setiap 3 tahun sekali ada penambahan kapasitas, maka saya buat di sini penambahan kapasitas pada 4 tahun pertama. Di sini yang nambah tuh semuanya sesuai sama resep, sesuai dengan resep. Tadi kan ini kan nambahnya 500. Tadi kan nambahnya 500 scoop lagi, berarti 2 kali lipatnya, jadi 1000 scoop. Nah, berarti nanti untuk bahan baku, topping, dan perlengkapan lainnya itu tinggal dikali 2 saja. Nanti untuk harga satuannya juga sama saja. Terus di sini biaya per tahunnya tinggal dikali.
Jadi hasilnya itu 10.543.000. Ini untuk biaya variabel pada 4 tahun kedua. Oh ya, di sini sebelumnya saya membuat analisis cash flow-nya ini selama 10 tahun. Di sini bisa dilihat juga, tinggal ditambah kan sesuai resep. Berarti nanti ini untuk kapasitas produksinya itu sebanyak 1.500 scoop. Bisa dilihat harga satuannya. Ini biaya per tahunnya. Untuk total biaya variabelnya 3.317.000. Nah, ini adalah berugi. Di sini untuk pendapatan pada tahun pertama itu sebanyak 93.500. Pada tahun kedua 102 juta. Sampai pada tahun keempat dan pada tahun kelima 204 juta, sampai tahun ke-8 dan pada tahun ke-9 306 juta sampai tahun 10. Lalu ada biaya operasionalnya tetap sama sampai 4 tahun karena tadi penambahan kapasitas tadi. Lalu pada tahun kelima berubah sampai tahun ke-8 dan pada tahun 9 dan 10 juga bertambah. Lalu di sini ada laba kotor. Laba kotor ini berasal dari pendapatan dikurangi biaya operasional. Lalu di sini ada biaya tetap. Biaya tetap ini yang tadi yang gaji, surat izin, listrik, dan lain-lain. Lalu berikutnya ini ada pinjaman. Nah, pinjaman ini saya meminjam sebesar 60 juta dengan jangka waktu 10 tahun dan dengan bunga 20,13%. Untuk capital recovery-nya, untuk capital recovery faktornya ini sebesar 0,239576209. Nah, ini untuk angsurannya. Total angsurannya sebesar 4.374.573. Bisa dilihat pada tabel untuk pokok pinjaman, biaya bunga, total angsuran, dan sisa pokok pinjaman. Di sini kita langsung membuat ke cash flow-nya. Yang pertama itu kita lihat inflow. Di sini inflow-nya itu terdiri dari pendapatan dan nilai sisa selama 10 tahun. Bisa dilihat total inflow-nya per tahun terus bertambah. Lalu di sini untuk outflow ini terdiri dari biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel, dan juga ada pajak dan pembayaran pinjaman karena jadi saya meminjam sebanyak 60 juta. Di sini bisa dilihat pada tahun pertama total biaya investasinya 17.825.000. Nah, ini di sini 65.000 karena banner ini setiap tahun saya ganti. Nah, di sini ada penambahan juga setiap 5 tahun. Setiap 5 tahun sesuai dengan umur ekonomis.
Di sini pada tahun ke-6 itu untuk biaya investasinya sebesar 1.900.000. Lalu di sini ada biaya tetap. Lalu biaya tetap ini sama saja, tidak ada perubahan. Lalu di sini ada variabel. Biaya variabel ini setiap 4 tahun itu akan berubah dan meningkat sesuai dengan penambahan kapasitas produksi tadi. Lalu di sini ada pajak dari penghasilan atau pajak usaha sebesar 2.418.350 setiap tahun meningkat. Lalu di sini ada pembayaran pinjaman tadi yang 14.300, pembayaran pinjaman atau angsuran yang ini. Terus 11 sebesar 4.374.573. Nah, sehingga untuk total outflow ini yang ini tinggal rumusnya itu tinggal dijumlah-jumlahkan dari pembayaran pinjaman, pajak, total biaya variabel, biaya tetap, dan biaya investasi. Bisa dilihat untuk total outflow-nya berapa setiap tahun. Nah, di sini untuk net benefit. Net benefitnya bisa dilihat setiap tahun juga meningkat. Di sini untuk DF-nya bisa dilihat juga, PF per tahunnya juga bisa dilihat, PF benefit per tahun, PF cost per tahunnya bisa dilihat. Nah, di sini NPV-nya didapatkan sebesar 29.738.017 perak, yang dimana ternyata hasilnya positif, jadi usaha ini layak. Nah, di sini ada IRR. IRR ini didapat 26%. Nah, 26%. 26% ini ternyata lebih besar dibandingkan dengan DF-nya, yaitu 20,13%. Jadi layak juga. Di sini ada PF positifnya juga. PF positifnya positif, PF negatifnya negatif. Terus di sini ada net B per C didapat 1,65. Jika nilainya lebih dari 1, maka usaha ini layak. Lalu di sini ada rata-rata penerimaan. Rata-rata penerimaan ini sebesar 40.219.573. Lalu di sini didapat juga payback periodnya. Bisa dilihat untuk payback periodnya ini 0,44 tahun. Jadi waktu untuk mengembalikan investasi itu maksimal 2 tahun. Jadi di sini karena kurang dari 2 tahun, maka usaha ini layak untuk dibuat. Cukup sekian dari penjelasan saya, dari cash flow saya. Saya ucapkan terima kasih.